Halo, selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi. Ya, salam sejahtera. Sekali ini akan membahas tentang vektor, namun mungkin lebih lengkap. Nah, di sini ada SK dan KD, ya, indikator, besaran vektor, penjumlahan vektor, analisis vektor, perkalian vektor. Nah, oke, kita lanjut aja. Oke, ini SK-nya, kemudian KD-nya, melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor. Oke, indikatornya menjumlahkan dua buah vektor atau lebih dengan cara jejar jenjang dan poligon. Menjumlahkan dua vektor yang segaris, ya, membentuk sudut secara grafis dan menggunakan rumus kosinus. Menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan cara analisis. Oke. Nah, besaran vektor pengertiannya adalah, nah ini ada contoh orang naik kendaraan, ya, kemudian berpindah 10 meter ke kiri. Jadi kesimpulannya mobil berpindah 10 meter ke kiri. Kemudian ada kelelawar, ya, terbang. Kemudian 15 meter dari sumbu X, itu sudutnya adalah 30 derajat. Jadi kesimpulannya kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah disebut besaran skalar. Jadi nilainya mana? Ini 15 meter. Arahnya kemana? 30 derajat dari sumbu X. Nah, sedangkan yang ini berpindah nilainya 10 meter, ke arahnya kemana? Ke kiri. Jadi ini adalah besaran vektor. Sedangkan besaran yang tidak memiliki arah disebut besaran skalar. Contohnya, nah ini ini masih contoh-contoh besaran vektor. Oke, perpindahan 20 meter ke kanan, kemudian kecepatan, ya, kemudian percepatan, gaya, kemudian momentum, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, contoh-contoh besaran skalar ada jarak, kelajuan, perlajuan, usaha, energi, dan lain-lain. Oke, jarak satuannya meter, simbolnya S, satuannya meter, kemudian kelajuan V, meter per sekon satuannya, perlajuan meter per sekon kuadrat, usaha joule, energi juga joule. Oke, jadi energi kinetik satuannya juga joule. Nah, punya nilai tetapi tidak memiliki arah. Ada lagi yaitu massa, waktu, itu hanya mempunyai nilai tapi tidak memiliki arah, ya. Dan lain-lain. Suhu juga termasuk besaran skalar. Nah, sekarang penjumlahan vektor secara grafis. Ada dua cara, yaitu metode poligon dan yang kedua cara jejar jenjang. Nah, ini ada lumba-lumba bergerak. Nah, kemudian ini lumba-lumbanya bergerak dari sini ke sini sampai sini. Ini cara poligon atau segitiga bisa ya. Kemudian kalau ini segitiga bentuknya ini A plus B plus C plus D. Nah, kemudian vektornya mana? Pindahnya kan dari sini sampai sini aja. Nah, inilah vektornya. Ya, vektornya di sini. Nah, R, namanya R. Kenapa R? Karena R itu adalah resultan. Resultan itu artinya jumlah total. Ini cara poligon. Terus ini cara jejar jenjang.
cara jajar genjang. Nah, ini F1. Nah, kemudian ini F2. Kemudian, nah seperti ini bentuknya jajar genjang. Oke, seperti itu secara grafis. Kemudian lanjut. Contoh penjumlahan 5 vektor. Oke, ini ada 5 vektor. Ini vektor A, B, C, D, E. Nah, ini ada A plus B plus C plus D plus E. Nah, ini R-nya. Gitu ya. Nah, yang di sini D plus E plus A plus B plus C. Nah, ini resultannya. Yang di sini C plus B plus A plus D plus E. Nah, besar resultannya sama, walaupun ini jumlah-jumlah kan ya. Kalian bisa lihat. Oke, kemudian lanjut. Next. Nilai penjumlahan vektor. Nah, ini ada V1 tuh kecepatan pertama, kecepatan kedua. Nah, ini secara secara grafis. Oke. Ini ada A, dari A 0 A B. Kemudian alfa, beta, alfa. Ini ada sudut yang di sini sama yang di sini sama. Ini 180 kurangi alfa, kurangi alfa kurangi theta, ini theta, ini alfa. Ini beta. Nah, maka persamaan kosinus, ini persamaan kosinus ya, R kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2 V1 V2 cos theta. Ini sudut theta ya. Untuk mencari arah vektor dapat digunakan aturan sinus. Sling. Nah, ini sinusnya. Oke. Lanjut. Contoh soal. Dua buah kaca yang sama besar masing-masing 10 Newton mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar. Tentukan resultan gaya arahnya. Nah, ini F1, F2, 60 derajat. Kemudian jawab. F1, F2. Oke, lihat animasinya. F1, F2, 60 derajat. Kemudian resultannya ini dengan metode grafis jajar genjang ya. Pakai rumus kosinus tadi. Kemudian dijawab. Nah, R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 F2 cos alfa. Ini sampai sini nih akarnya. Kemudian 10 kuadrat, F1-nya tadi kan 10, F2-nya juga 10, jadi 10 kuadrat plus 2 kali F1-nya 10, F2-nya 10 cos 60. Jawabannya 300 Newton, akar 300 Newton. Cos 60 itu setengah. Ya. Jadi kalau ini dikecilkan lagi sama dengan 10 akar 3. Ini kalau mau cari sudutnya pakai aturan sin. Nah, mungkin anak-anak bingung. Tidak apa-apa, yang awal-awal ini pasti bingung. Nanti kalau udah ada contoh soal yang lain itu pasti akan lebih jelas lagi. Oke, ini awal dulu. Analisa vektor. Nah, ini ada vektor 1, vektor 2, vektor 3. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ini ada alfa, ada beta. Sudutnya alfa. Alfa ini bisa diganti terserah ya. Bisa 30, 15, 45 gitu ya. Kalau ini bisa 60, ya 80, 90, enggak nih. Ini kalau 19 segini ya, 60, 45 ya. Oke, ini ada. Kalau kita cari yang ke sini itu F1 cos alfa, kalau kita cari yang ke sini F1 sin alfa.
nih ya, dari ini F1-nya diuraikan. Kemudian kalau kita cari F2, berarti dia F2-nya ke sini, F2 cos alpha, sedangkan yang ke sini, yang ke atas F2 sin yang ke sini F2 cos beta, yang ke atas F2 sin beta. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, jadi F1-nya jadi F1 cos alpha, nih. F1 sin alpha pada sumbu Y, ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Kemudian F2-nya pada sumbu Y, F2 sin beta, maka di sini dikasih F2 sin beta. Kemudian pada arah di sini F2 cos beta. F2 cos beta. Kenapa arahnya negatif? Ya, karena di sini karena kenapa nilainya ini negatif? Karena di sini ke kiri ya, ke kiri berarti min kan. Nah, sedangkan F3 itu ke bawah, dia sudah pada sumbunya, jadi nggak usah diuraikan lagi. Jadi kita tinggal kasih min saja, min F3 itu nilainya. Kemudian pada sumbu X-nya, untuk yang gaya ketiga ini 0, tidak ada. Jadi hanya ada pada sumbu Y, maka di sini dituliskan langsung ke sumbu Y, sedangkan sumbu X-nya nggak ada, jadi 0. Kemudian dijumlahkan. Kemudian dihitung pakai persamaan ini, akar dari sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Untuk cari alfanya, sigma fy per sigma fx. Tangen theta dari sigma fy dibagi sigma fx, theta sama dengan sudut R terhadap sumbu X. Ya. Contoh soal diskusi. Ya. Ini ada F1 4 Newton, ini ada F2 6 Newton, ini ada F3 10 Newton. Ini sudutnya 53 derajat, ini sudutnya 37 derajat. Nah, silahkan anak-anak dicari ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal untuk diskusi ini. Oke, segitu saja pembahasannya hari ini. Sampai jumpa, salam sejahtera, selamat siang. Preview.